adik-adik, gimana kabar kalian semua di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Nah, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Mei. Siapa yang tahu hari ini disebut sebagai minggu apa? Nah, hari ini disebut juga sebagai Minggu Panggilan. Ada yang tahu nggak apa itu Minggu Panggilan? Nah, biar lebih paham, biar lebih tahu, nanti akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Oleh karena itu, adik-adik harus semangat mengikuti pertemuan Bina Iman minggu ini. Semangat mengikuti! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Teman-teman, marilah kita mengawali sekolah minggu ini dengan berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah berkumpul dengan kami di sekolah minggu ini. Tuhan, jagalah kami oleh kasih yang Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Francisco, doakanlah kami. Santa Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari darinya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai anak-anak, apa kabar? Masih ingat kan dengan saya? Frater Sokmon Capa Okarem. Oh ya, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Ternyata Tuhan selalu memanggil orang-orang untuk menjadi gembala. Dan seingatnya Frater, tahun lalu itu banyak anak-anak yang ingin jadi romo. Kalau tidak salah itu Elo dan juga Franz. Bagaimana Elo dan Franz? Apakah pengen masih jadi romo? Juga ada cewek-cewek, Ella, Regina, Angel, Nia, Ellen, dan Eta. Nah, saya tanya lagi nih, apakah masih pengen jadi suster? Apakah masih pernah berdoa supaya menjadi suster? Nah, pada Minggu Panggilan ini kita bersama-sama diajak oleh Paus kita, Paus Fransiskus, supaya berdoa kepada para gembala, baik itu romo, bruder, frater, para suster. Kita berdoa bersama-sama supaya kita dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan, supaya mata kita bisa melihat. Makanya pada hari ini kita bersama-sama berdoa. Jadi frater mengajak semuanya adik-adik yang ada di rumah berdoa secara khusus kepada para romo, para uskup, juga kepada paus, para suster, bruder, frater. Kita doakan supaya mereka dapat setia, supaya mereka gembira dalam menjalani panggilan ini. Dan terutama juga ya, jangan lupa berdoa supaya kalian juga terpanggil. Terutama yang tadi, yang namanya saya sebut itu, Hello, Franz, juga Ella, Regina, Nia, Eta, supaya tetap berdoa, supaya Tuhan memanggil kita menjadi gembala-gembala. Karena apa? Karena setiap gembala itu harus ada setiap tahun, supaya gereja kita berkembang, supaya keselamatan Tuhan, kita semua adik-adik dapat semakin dekat pada Tuhan. Jangan lupa ya, kita berdoa pada hari raya Minggu Panggilan ini. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi. Senang ya bisa ikut Bina Iman, sekalipun hanya melihat lewat YouTube. Kita bertemu dengan Suster Donata, dengan Kak Elo, dan teman-teman yang lain. Romo juga ikut loh Bina Iman setiap minggu. Kamu harus rajin ya, supaya menjadi anak Tuhan yang baik. Kita kan dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Ya. Minggu ini juga disebut Minggu Panggilan. Kita dipanggil untuk disayang oleh Tuhan. Bukankah kita ini mempunyai ayah, ibu, teman-teman, guru-guru yang baik? Itu sebenarnya tanda kasih Tuhan untuk kita. Kita juga punya imam-imam yang baik. Papa Fransiskus adalah paus kita. Uskup kita namanya betul Monsignor Hendrikus Pidiarto. Saya Romo Emil, pastor paroki katedral, dan masih banyak pastor-pastor yang lain. Ada Romo Jimmy ya di sini, ada Romo Yatno, ada Romo Joko, ada siapa lagi yang kamu kenal? Oh iya, banyak ya. Kamu tahu tugas imam? Tugas imam itu sangat banyak. Membaptis, memimpin ekaristi, melepaskan dosa dengan melayani sakramen tobat. Juga para romo mendoakan yang meninggal, mendoakan kakek nenek semua yang sudah meninggal. Kalau tidak ada romo, bagaimana? Tidak ada yang membaptis,
Tidak ada yang melayani sakramen tobat, tidak ada yang merayakan Ekaristi. Gereja menjadi sepi. Maka adik-adik harus mau menjadi imam. Menjadi imam itu menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Berharga di mata umat. Menjadi imam disayang oleh umat. Sama juga menjadi suster, menjadi frater, menjadi bruder. Mereka orang-orang yang membaktikan hidupnya untuk hidup baik. Mengajar, merawat orang sakit, membantu orang miskin. Semuanya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Anak-anak, doakanlah para imam, juga biarawan-biarawati. Pikirkanlah untuk menjadi orang yang terbaik dalam hidupmu, dengan menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati. Tahun ini ada seorang seminaris yang akan masuk seminari tinggi. Kita doakan ya, dari paroki kita. Juga ada seorang misdinar yang akan masuk ke Seminarium Marianum, seminari menengah. Doakan ya supaya mereka jadi menjadi frater, menjadi seminaris, dan belajar dengan baik, kelak menjadi imam yang baik juga. Ayo, kamu juga ya belajar di seminari, belajar menjadi imam, belajar menjadi suster, menjadi bruder, menjadi saksi-saksi kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kamu bisa, kamu diberkati Tuhan. Romo berdoa untuk kamu, ya. Semoga anak-anak paroki katedral sungguh disayang oleh Tuhan dan menyayangi Tuhan. Tuhan memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik Pia Ijen, apa kabar? Tentu kalian sehat, kuat, dan penuh sukacita. Nah, hari Minggu ini adalah hari Minggu yang istimewa loh adik-adik. Tahu gak kenapa istimewa? Ya, karena hari Minggu ini adalah hari Minggu panggilan sedunia yang ke-57. Nah, tentu ada temanya loh. Temanya unik banget ya. Temanya adalah mataku melihat keselamatan Tuhan. Nah, kalian tadi sudah mendengar ya sapaan Romo paroki kita. Ayo, siapa Romo paroki kita? Siapa ya? Iya, pintar, Romo Emil. Nah, Romo Emil tadi sudah bercerita tentang panggilan ya. Nah, nanti suster juga akan memperkenalkan kalian dengan Romo, suster, frater yang ada di paroki Ijen saja. Kalau semua ya banyak sekali, nanti lama gitu ya. Dengarkan baik-baik ya, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan keseharian selama hidup di biara. Siapa tahu nanti kalian menjadi Romo, suster, frater, dan Buddha. Oke, selamat mengikuti.
Halo, selamat datang di Tarekat Alma Putri. Alma Putri adalah asosiasi lembaga misionaris Alma Putri yang didirikan oleh Romo Profesor Dr. Paulus Henricus Jansen CM di Madiun pada tanggal 8 September 1963 bertepatan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bersama dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Alma Putri juga lahir dalam keluarga Vincenzian. Hidup dan karyanya di bawah perlindungan Santa Perawan Maria dan Santo Vincentius de Paulo. Alma Putri juga menimba inspirasi rohani dari Santa Teresa dari Kalkuta dan Jean Vanier. Tahap pembinaan aspiran 1 tahun, postulat 1 tahun, novisiat 2 tahun, juniorat 6-9 tahun. Kami mempersembahkan diri dalam kaul privat dari nasihat Injil, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Baca dari PJ. Perkenalkan, nama kakak Kak Ali. Pada hari ini, kakak akan mencari salah seorang suster dalam rangka hari panggilan sebagai yang sangat istimewa. Penasaran kan susternya siapa? Guna kakak manusia.
baru pulang bersepeda, ada ungkapan yang menyatakan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang juga sehat dan kuat. Ya, kita harus tetap semangat, tetap sehat dalam panggilan dan pelayanan. Jadi Romo Prajo Keuskupan Malang, siap. Saya Romo Agus Purnomo, pastor paroki di Santa Petra Bimbing. Silakan bergabung dengan Romo Projo Malang. Selain jadi pastor di paroki atau karya-karya keuskupan yang lain, kita juga bisa mengembangkan hobi. Saya punya hobi menjadi pelukis dan kalau kosong mengisi waktu luang kerja saya. Halo teman-teman, saya Romo Seno dari Paroki Santo Paulus Tanglu. Dan teman-teman sendiri lihat bahwa gereja itu sungguh banyak sekali budayanya. Gereja berakar pada budaya, sehingga gereja pun juga wajib untuk memelihara muri-muri budaya. Oke, jadi menjadi seorang imam, menjadi seorang romo itu banyak sekali keasikan-keasikannya. Ya, semangat terus. Lord, I want to obey. In your word I hear your voice. Saya Romo Jeni, saya berkarya di Paroki Katedral Santa Prawan Maria dari Gunung Karmel dan juga di Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Malang. Jadi Imam Projo itu tidak hanya sekedar memimpin saja loh, tapi juga berkarya di karya-karya keuskupan yang lain. Speak, oh Lord, your servant is listening. Speak, oh Lord, let your holy voice be heard, oh Lord. Ya, saya biasa dipanggil Romo Anton. Saya tugas di Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo. Tapi saya juga mengampu Ketua Komisi KKI Keuskupan Malang, Karya Kepausan Indonesia. Jadi salah satu konsennya adalah menemani adik-adik sekolah minggu sekami. Ini salah satu contohnya wajah-wajah sekami. Saya senang dengan mereka, gembira. Rahasia awet muda ya harus sering dengan dunia anak-anak. Jadi salah satu tugas gereja adalah mendampingi dan memastikan anak-anak mendapat pembinaan iman sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal iman. Kalau saya tanya anak-anak ini mau jadi romo, pasti ada yang jawab. Coba ya, adik-adik, ada yang mau jadi romo? Mas Bro, selamat bergabung bersama kami Romo Projo Malang. Orang muda, saya Romo Adam Suncoko, saya Ketua Uni Keuskupan Malang. Saya sekarang tugas di Seminari Mariano. Bagi saya, panggilan itu indah dan penuh tantangan. Maka, panggilan menjadi imam itu seperti memelihara ayam. Ayam itu butuh makan, ayam butuh dicintai, ayam juga butuh ada saatnya untuk bisa lebih berkembang lagi dengan baik. Berkembang baik dengan tubuhnya, berkembang baik juga suaranya. Maka panggilan menjadi imam juga akan indah ketika kita mau memelihara dan merawatnya. Yuk. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera Indonesia. Saya Romo Dimas. Romo Parto ngapain di sini, Mo? Tugas belajar. Saya juga sedang belajar. Romo Parto belajar apa? Hukum gereja. Saya belajar psikologi. Kami ditugasi oleh para uskup untuk belajar. Doakan kami supaya kami bisa mengikuti proses dengan baik. Kami juga mendoakan kalian supaya kalian juga berani menanggapi panggilan Tuhan. Karena menanggapi panggilan Tuhan itu asik ya. Seru. Asik. Siapa tahu giliran kalian kesini. Nah, begitu. Oke, tetap semangat dan ciao. Halo rekan-rekan muda dimanapun Anda berada. Anda yang tertarik untuk menjadi imam, silakan bergabung bersama kami, para Romo-Romo Projo Unio Keuskupan Malang. Jangan lupa masuk Projo Malang. Dari umat, untuk umat, berkarya bersama umat. Tuhan memberkati. Halo adik-adik semua, selamat Paskah untuk kita semua.
hari ini hari Minggu panggilan. Tentunya adik-adik tidak asing kan dengan yang namanya paus, uskup, romo, bruder, frater, dan suster. Tapi siapa sih yang pakai jubah kayak gini? Nah, kami adalah para Karmelit, Ordo Karmel. Nah, jubah kami ya seperti ini. Ini namanya kapus. Ini namanya skapulir. Ini ada sabuk. Keren kan? Dan yang terakhir adalah jubah. Kami para Karmelit setiap harinya hidup dalam kebersamaan di dalam biara. Ada 3 kebiasaan yang biasanya kami hidupi. 1, diingat-ingat ya. 1, doa. 2, bersaudara. Dan 3, melayani. Yuk, lagi ya. 1, doa. 2, bersaudara. 3, melayani. Ya, itu cara hidup kami. Setiap hari kami harus hidup dalam doa. Pagi doa, siang doa, sore doa, dan malam sebelum tidur juga doa. Asik kan? Dan kami setiap harinya juga hidup bersama dalam saudara. Baik romo, frater, bruder, semua saudara. Dan semua orang kami anggap saudara. Asik kan? Banyak saudara. Yang terakhir, kami juga melayani. Kami tidak hanya hidup di dalam biara, tetapi juga keluar melayani. Baik jadi pastor paroki, juga bekerja di sekolah, bekerja di tempat-tempat umum seperti toko buku. Kami juga punya toko buku, toko mainan anak-anak, mainan rohani, dan banyak hal. Kami bekerja di luar. Dan biasanya yang spesial, yang membuat kami berbeda dengan yang lain adalah kami biasanya dikenal sebagai anak-anak Maria. Karena kami adalah para pengikut Maria, Laskar Maria. Jadi teman-teman, adik-adik semua, ayo siapa yang suka berdoa pada Bunda Maria angkat tangan. Nah, yang suka berdoa sama Bunda Maria, itu tandanya juga sama seperti kami, adalah anak-anak Maria, pengikut Maria. Jadi kenal kan siapa Karmelit? Hidup 3 kebiasaan. Yang pertama, doa, bersaudara, melayani, dan hidup mengikuti Bunda Maria. Jadi ingat loh ya siapa Karmel. Baik teman-teman, itu saja. Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Fidelis Bologotan SMM. Saya adalah imam dari tarekat atau kongregasi Serikat Maria Montfortan yang didirikan oleh Santo Louis Marie Grignon de Montfort atau Santo Montfort. Dia yang oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptoris Mater artikel 48 disebut sebagai saksi dan guru spiritualitas Maria. Itulah sebabnya semangat dasar dari kongregasi ini sebagaimana yang diwarisi oleh pendiri, yakni semangat Marial, semangat Bunda Maria. Dan itulah menjadi salah satu kekhasan spiritualitas dari tarekat ini. Dan yang paling dikenal dengan penghayatan pembaktian diri atau penyerahan diri kepada Tuhan melalui tangan Bunda Maria. Mungkin Anda penasaran dengan atribut yang saya kenakan. Ya, kami para Montfortan dilengkapi dengan jubah putih, singgah hitam, dan rosario. Nah, singgah hitam ini di sini terlihat ada 3 simbol. Ini adalah lambang ketiga kaul, kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Jadi sebagai seorang biarawan kami menghayati kaul-kaul ini. Dan juga di sini ada rosario. Ini adalah senjata kami ya, dalam kehidupan sehari-hari untuk merenungkan misteri-misteri hidup Yesus Kristus dan bundanya sebagaimana yang dianjurkan dan diharapkan oleh Santo Montfort untuk setiap hari berdoa rosario. Sampai dengan saat ini kongregasi atau tarekat SMM menyebar di seluruh dunia dengan pusat penyebaran pertama kali dari Perancis, kemudian menyebar ke berbagai dunia. Nah, di Indonesia SMM itu masuk pada tahun 1939 dibawa oleh para misionaris Belanda dan kemudian pada tahun 1961 merintis berdirinya Keuskupan Sintang dengan uskupnya yang pertama adalah Monsignor Van Kessel SMM.
Sampai dengan saat ini SMM Indonesia kami menyebut diri ya, dan semua anggota SMM di seluruh dunia menyebut diri sebagai para Montfortan atau pengikut Santo Montfort. Kami hadir untuk mewartakan Kristus melalui Bunda Maria. Dan semangat Bunda Maria itu kami ejawantakan dalam seluruh karya pelayanan kami di bidang kategorial, di bidang parokial, pembinaan kaum muda, dan seterusnya. Dan kami juga hadir setiap keuskupan untuk hadir terlibat dalam karya evangelisasi yang menjadi misi dari setiap gereja lokal. Setiap orang, kaum muda, silakan yang mau bergabung, gabunglah bersama dengan kami. Dan Anda bisa menghubungi kami dengan nomor-nomor kontak yang ada. Syaratnya sehat jasmani dan rohani, dan punya kemauan yang kuat untuk menjadi seorang misionaris keliling di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sahabat kami, terima kasih atas berkat-Mu pada kegiatan Bina Iman pada hari ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, dan biarawati. Semoga mereka Engkau bimbing dalam tugas dan panggilan mereka. Berkatilah kami, agar kami pun kelak bisa melayani Tuhan dengan menjadi romo, suster, frater, luder. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan dari sahabat-sahabat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Halo Dede. Gimana tadi pembinaan iman kali ini? Lebih seru kan? Karena kalian sudah ditayangkan sama video-video dari para suster-suster, para frater-frater. Tadi ada sambutan juga loh dari Romo Emil. Nah, makin semangat nih ikut pembinaan iman ya. Oke. Nah, semoga dengan pembinaan iman kali ini adik-adik ada yang tertarik untuk masuk menjadi suster. Wow, jadi frater kayak Frater Solomon, kayak Suster Donata, kayak Romo Emil. Nah, semoga kalian merasa terpanggil ya. Kalau udah besar tapi. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan pembinaan iman online di minggu selanjutnya. Kak Astrid, Suster Donata, dan Kak Elo pamit dulu ya untuk sesi kali ini. Dadah!
Amen.